Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah Hasanah dengan NIM 210603110032 jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah asam basa sebagai berikut. Zaman pertama yaitu zaman kuno. Pada zaman ini, ilmuwan mengklasifikasi suatu zat berdasarkan rasa, bau, dan teksturnya. Salah satu dan satu-satunya cara mereka untuk mengklasifikasikan zat tersebut adalah dengan mencicipinya. Zat yang memiliki rasa masam dikategorikan sebagai asam. Asam ini berasal dari kata oxein, dari kata kerja Latin acere yang bermakna membuat asam. Pada tahun 700-an, ahli kimia dari Arab sekaligus ilmuwan kimia muslim yang bernama Jabir Ibnu Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Suatu zat yang memiliki rasa pahit dikategorikan sebagai basa. Basa sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Istilahnya memanggang karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu. Kemudian mengolahnya dengan air dan kapur atau CaOH2. NaOH dan KOH yang merupakan basa paling klasik digunakan sebagai bahan baku sabun. Pada abad ke-13, ahli kimia pada zaman tersebut menyampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yaitu satu-satunya zat yang diketahui dalam molekul emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain dan bahwa kekuatan asam dan basa berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan ekstrak tumbuhan yang berubah warna dengan adanya pereaksian dengan asam atau basa, kemudian digunakan sebagai awal mula adanya indikator. Indikator tersebut disebut indikator alami. Indikator alami dapat mengalami perubahan warna jika direaksikan dengan asam atau basa. Contohnya kunyit, ekstrak bunga, ekstrak kulit manggis, dan sebagainya. Pada abad ke-18 adalah ilmuwan Antoine Laurent Lavoisier yang juga melakukan pertunjukan kimia di Paris. Beliau lahir pada 1743 dan meninggal di tahun 1796. Pada 1776, Laurent Lavoisier menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu akan bertanggung jawab atas keasamannya. Ia menyebut oksigen asam lahir seperti yang kita kenal sekarang. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang menghasilkan oksida
yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Abad ke-18 yaitu ilmuwan Davy dan Priestley. Henry Davy berasal dari Inggris. Beliau lahir pada 1778 dan menutup usia pada tahun 1829. Davy menemukan gas yang sangat berguna bagi dunia medis, yaitu gas ketawa atau N2O untuk proses anestesi atau pembiusan. Tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa lain yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Pendapat ini dikemukakan pada tahun 1810. Henry Davy juga menambahkan bahwa hidrogen memberikan asam. Begitu juga yang dikemukakan oleh Joseph Priestley. Jadi Joseph Priestley juga mengemukakan suatu pendapat, yaitu oksigen, hidrogen memberikan asam. Masih pada abad ke-18, ilmuwan Liebig, seorang kimiawan besar di Jerman dan pendiri agrokimia, menguatkan bahwa teori Davy menyarankan asam mengandung atom hidrogen dapat digantikan logam untuk membentuk garam. Teori Liebig ini teori yang diterima dan berlaku selama 50 tahun sebelum adanya teori Arrhenius. Selanjutnya adalah teori Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Menurutnya, asam adalah zat yang menghasilkan hidronium atau H+ dalam air, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH- dalam air. Reaksian antara asam dan basa akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Selanjutnya yaitu teori Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry berpendapat bahwa asam adalah molekul netral anion atau kation yang mendonorkan proton dan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa menurut teori Bronsted-Lowry adalah molekul yang menerima proton dan menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah H2SO4 sebagai asam ditambah dengan H2O atau air menjadi HSO4- sebagai basa konjugat dan H3O+ atau hidronium sebagai asam konjugat. Contoh kedua yaitu HNO3 bersifat asam ditambah dengan CH3OH yang bersifat basa, HNO3 yang menghasilkan NO3- dan CH3OH2+. HNO3 bereaksi dengan NO3- di mana NO3- adalah basa konjugat dan CH3OH bereaksi dengan CH3OH2+, yang mana CH3OH2+ adalah asam konjugat. CH3COOH asam bereaksi dengan CH3COO-, yaitu yang bertindak sebagai basa konjugat. Dan H2O bereaksi dengan H3O yang sebagai asam konjugat. Selanjutnya adalah teori Lewis.
Teori ini disebut juga teori asam basa modern. Artinya, teori Lewis dipakai hingga saat ini. Asam, menurut teori Lewis, adalah zat yang memberikan proton ke dalam air. Dan zat asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima pasangan elektron bebas atau PeB. Sedangkan basa menurut teori Lewis adalah zat yang dalam air menerima proton dan memiliki elektron valensi lengkap, sehingga dapat mendonorkan pasangan PeB. Na+OH- ditambah dengan H yang berikatan dengan Cl, menghasilkan H2O, Na+, dan Cl-. H2O di sini memiliki pasangan elektron bebas 2 dan pasangan elektron ikatan atau PeI 2, dan Na+ dan Cl-. Cl di sini memiliki tanda minus karena kehilangan H, yaitu berpindah ke O, sehingga memiliki kekurangan elektron. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.